mungkin kurang satu ya. Hari ini kita akan masuk ke topik baru, yaitu membran. Tetapi karena di silabus hanya introduction untuk membran ini, jadi nanti saya nggak detail sampai ke perhitungan perancangan dan lain-lain ya. Itu nanti bisa, kalau berminat bisa ambil di mata kuliah pilihan, yaitu mata kuliah teknologi membran. Setahu saya ada ya, itu mata kuliah pilihan. Tetapi jadi untuk di OTK itu hanya introduction-nya saja untuk proses pemisahan menggunakan membran ya. Silahkan nanti ambil mata kuliah pilihan kalau Anda berminat untuk memperdalam proses ini. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan 3 referensi ya, yang mungkin masing-masing saling melengkapi ya. Yang pertama Jitpublish tetap saya pakai, kemudian Nikit, kemudian yang ketiga ini ada dari Pak Benten ya. Ini salah satu dosen dari ITB yang cukup concern di bidang membran ya. Ini saya pakai juga untuk reference, untuk pengayaan aja. Silahkan Anda untuk ingin belajar lebih lanjut boleh menggunakan literatur yang lain, silahkan ya. Pada intinya membran sekarang sudah familiar ya di telinga kita karena banyak sekali pengolahan yang ada di sekitar kita. Andrian ini apakah teman kalian kah? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. OTK 2. Oke. Lengkap sudah 29. Ya. Di dekade sekarang ini kita banyak sekali menjumpai aplikasi dari membran yang paling sederhana di sekitar kita, yaitu isi ulang ya, air isi ulang, biasanya menggunakan membran juga, tipe RO, reverse osmosis ya, biasanya menggunakan membran. Nah, membran memang salah satu proses pemisahan yang sebenarnya kalau dibilang paling murah, sebenarnya juga nggak murah ya, karena cenderung investasinya relatif lebih mahal. Akan tetapi untuk proses aplikasinya maupun produknya ataupun hasil ya produk tadi, kemudian ya kebutuhan energi dan lain-lain itu punya keunggulan. Jadi dia mahal di investasi awal, tapi untuk sustainability-nya, kelanjutannya dia sangat menjanjikan. Sehingga banyak sekali dipilihlah proses membran ini untuk beberapa industri yang sekiranya produknya dituntut untuk menghasilkan kualitas yang sangat bagus untuk mendapatkan harga atau cost yang tinggi pula. Nah, ini biasanya di-cover oleh kalau di ekonomis itu BIP, impas gitu ya. Karena investasinya cukup mahal, berarti produknya nanti harga jualnya ataupun pengolahan limbahnya sangat meringankan. Nah, itu sisi baiknya. Nah, di kesempatan ini banyak sekali proses-proses yang bisa kita aplikasikan, baik itu fase liquid kah, atau gas, atau campuran liquid dan gas, itu bisa kita gunakan proses pemisahannya menggunakan
membran. Ya. Membran pun juga saat ini banyak dibuat secara masif ya, baik secara alami, maksudnya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang alami, maupun bahan-bahan sintesa yang relatif lebih menjanjikan, tetapi juga relatif lebih mahal juga. Ya. Nah, di sini nanti untuk mata kuliah OTK dengan topik ini, kita akan sedikit mengenal apa aja sih proses dasar pemisahan di membran itu. Kemudian kira-kira bahan-bahan apa aja yang biasanya bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan membran ini. Kemudian proses-proses atau sintesa kita dalam membuat membran itu jenisnya apa aja yang bisa kita gunakan kalau kita mau memproduksi membrannya itu sendiri. Jadi kita memproduksi membran dengan kondisi yang paling mudah, tapi mempunyai penggunaan yang cukup menjanjikan. Nah, kemudian aplikasinya juga. Nah, aplikasinya yang paling membran yang cukup mahal yaitu untuk di bidang kedokteran ya, yaitu untuk dialisis. Ya. Dialisis merupakan salah satu membran proses pemisahan apabila tubuh kita sudah tidak bisa memisahkan nutrisi di darah kita, ya, ginjal kita sudah tidak mampu memisahkan dengan sempurna, terpaksa kita menggunakan pemisah di ex situ ya, di luar tubuh kita melalui alat elektrodialisis atau dialisis menggunakan membran. Nah, itu sangat mahal sekali ya. Makanya di dunia kedokteran kah, atau di pangan, atau di pengolahan limbah, itu penggunaan membran ini sangat sangat dibutuhkan untuk pengolahan tingkat lanjut, maksudnya untuk advance proses ya. Nah, di saat ini teknologi membran karena banyak digunakan, berarti tentunya banyak keuntungan, makanya mulai dilirik oleh di industri untuk digunakan sebagai salah satu proses selain proses-proses yang sudah ada ya, entah itu proses absorpsi, proses distilasi, proses leaching atau ekstraksi, stripping, ataupun yang lain-lain. Kita sudah banyak mengenal berbagai macam proses. Nah, salah satunya di antara proses-proses yang sudah ada tadi, membran merupakan salah satu teknologi proses untuk advance proses biasanya. Kalaupun di pengolahan limbah pun, membran biasanya digunakan untuk tahap bukan primer treatment, bukan secondary treatment, tapi sudah masuk di advance treatment. Jadi pengolahan yang lebih lanjut yang memang memungkinkan atau memang diperlukan sekali untuk pemurniannya tingkat tinggi ya. Nah, dari segi untuk keunggulan ini, dari segi pemanfaatan energinya, penggunaan membran ini sangat menguntungkan karena kalau di proses-proses yang lain kita memanipulasi prosesnya menggunakan perubahan fasa ya, menggunakan proses-proses kesetimbangan. Dan pada saat kita memanfaatkan fasa atau kesetimbangan equilibrium dari tiap-tiap fasa tadi, pasti kita menginputkan energi, membutuhkan energi, atau mempertahankan prosesnya pun kita juga butuh energi. Jadi cukup ya, korelasinya dengan pembiayaan ya. Nah, tapi untuk di proses menggunakan membran ini,
kita memang tidak memerlukan proses kesetimbangan baik fasa maupun mekanik seperti itu ya. Jadi driving force-nya atau daya pendorong untuk proses itu berlangsung itu sangat eh, sangat natural sehingga tidak perlu harus memanipulasi proses sehingga terkadang kalau kita tidak hati-hati dalam memilih proses akhirnya merusak bahan atau material yang hendak kita pisahkan tadi kan ini proses pemisahan. Jadi terkadang kalau kita memilih prosesnya tidak benar atau kurang bijaksana, terkadang malah merusak material yang hendak kita purifikasi atau hendak kita pisahkan. Nah, itu kalau di teknologi membran atau di proses membran tidak akan terjadi karena hanya mengandalkan driving force secara alami, entah itu perbedaan konsentrasi, entah driving force-nya adalah perbedaan tekanan, ya. Jadi cenderung dilakukan dalam kondisi normal-normal aja tanpa kondisi ekstrim dengan suhu yang tinggi ataukah dengan suhu yang rendah. Nah, sehingga tidak perlu khawatir akan kerusakan di material yang hendak kita olah tadi. Sehingga sebenarnya penggunaan membran ini sangat cocok sekali kalau kita aplikasikan untuk bidang-bidang industri farmasi ya, obat-obatan, enzim, itu sangat bagus karena memang cenderung materialnya sensitif terhadap kondisi-kondisi ekstrim atau di biokimia ya, biokimia tadi bisa enzim, bisa sel, vaksin, obat-obatan yang atau obat-obatan yang cenderung rekayasa genetika ya, itu pun juga sensitif terhadap kondisi ekstrim proses atau di kondisi untuk pembuatan industri pangan. Ada beberapa produk pangan terutama yang dari produk olahan susu dan keju biasanya sensitif terhadap suhu yang ekstrim ya, untuk makanan-makanan dairy food. Nah, selain itu kenapa keunggulan dari membran ini juga termasuk ramah lingkungan? Karena kalau dalam proses yang lain, entah itu ekstraksi misalkan, kalau ekstraksi pasti kita membutuhkan tambahan zat yang harus kita campur untuk mengekstrak bahan yang hendak kita pisahkan tadi. Nah, itu tentu saja berarti menambahkan zat lain ke dalam material kita. Atau proses absorpsi. Proses absorpsi berarti memasukkan material lain juga ke dalam material yang hendak kita olah tadi. Nah, itu terkadang kalau kita tidak hati-hati, malah bahan-bahan yang kita maksudkan tadi hendak untuk membantu proses purifikasinya, itu malah mengotori lingkungan karena biasanya akan menimbulkan side produknya, entah itu menambah limbah, tambahan limbah yang lain ya, entah terbentuk produk samping, entah malah menghasilkan limbah berikutnya ya, ada pengolahan limbah biasanya akhirnya akibat dari penambahan zat-zat yang memang kita perlukan untuk proses itu ya. Dan itu tidak perlu kita lakukan apabila kita menggunakan proses membran ya. Kita tidak membutuhkan bahan tambahan yang malah akan merusak atau mencemari material yang hendak kita olah tadi. Itu salah satu keunggulan kenapa teknologi membran merupakan teknologi yang cukup ramah lingkungan. Ya. Kemudian simplisitas atau simple, sederhana sekali karena biasanya unit-unit membran itu desainnya tidak rumit, ya sangat sederhana, dan karena dibuat
modul kecil-kecil gitu ya, sehingga kadang kita tidak perlu harus ruangan yang luas ya. Kalau proses-proses yang lain, entah distilasi, kolom distilasi, atau tangki-tangki dengan pengekstraknya, biasanya memang perlu ruangan untuk menyimpan peralatan-peralatan tadi. Nah, sedangkan untuk membran, unit-unit membran biasanya kebutuhan luasannya tidak terlalu besar, sehingga lebih sederhana. Dan kalau di proses yang lain terkadang malah membutuhkan alat alat tambahan ya, seperti kalau didistilasi perlu kondensor, dievaporasi juga terkadang perlu kondensor, kemudian mungkin perlu reboiler ya, terkadang butuh alat-alat tambahan yang lain atau perlu pompa dan sebagainya. Nah, untuk teknologi membran, untuk membran ini kita tidak membutuhkan unit-unit tambahan alat tadi ya, karena dia cukup mengandalkan proses-proses perbedaan di driving force tekanan maupun konsentrasi. Nah, selain keunggulan ternyata untuk membran ini ada kelemahan ya. Setiap proses pasti punya keunggulan dan kelemahan. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Nah, masalah yang paling utama yang biasanya fenomena di dalam pengolahan atau di dalam proses menggunakan teknologi membran ini adalah kita harus melakukan optimasi terhadap fluxnya dan selektivitasnya. Karena flux dan selektivitas ini selalu berbanding terbalik. Maksudnya seperti ini. Kalau kita dalam proses pengolahan menggunakan membran, itu selalu menginginkan fluxnya setinggi mungkin, untuk mendapatkan flux setinggi mungkin. Tetapi konsekuensi dari keinginan flux setinggi-tingginya atau sebesar-besarnya itu akan memicu selektivitas yang lebih kecil. Jadi kalau fluxnya tinggi, selektivitasnya mengakibatkan kecil. Nah, padahal dalam proses aplikasinya, kita ingin dua-duanya, baik flux maupun selektivitas ini berjalan bersama-sama. Fluxnya tinggi, selektivitasnya juga cukup tinggi. Itu sebenarnya yang sangat diharapkan dalam produk pengolahan menggunakan teknologi membran. Nah, karena harus memilih salah satu, karena kalau sudah yang flux tinggi, selektivitasnya rendah, kalau selektivitasnya tinggi, maka fluxnya rendah, maka sangat diperlukan proses optimasi. Nah, ini yang biasanya memerlukan waktu yang cukup lumayan, karena dia harus dilakukan optimasi yang betul antara pengoperasian kedua parameter ini. Nah, biasanya yang paling sering dipilih adalah kita berusaha mencari proses-proses yang kita pasti menginginkan selektivitas, karena membran kalau tidak selektif ya lebih bagus pakai teknologi yang lain ya, bukan teknologi membran, karena biasanya keuntungan membran adalah kemurniannya cukup tinggi dibandingkan proses yang lain, sehingga selektivitas tinggi, tapi yang proses-proses yang tidak menginginkan atau tidak diinginkan flux yang terlalu tinggi. Maksudnya perbedaan fluxnya tidak terlalu dominan untuk unjuk kerja dalam produksi atau dalam proses itu. Itu biasanya kita pilih teknologi membran ini ya. Karena mengoptimasi dua parameter ini membutuhkan effort yang cukup besar, mana yang dicari yang paling optimum, paling memberikan keuntungan dalam proses penggunaan teknologi membran ini untuk pemisahan material-material yang kita inginkan. Kemudian kelemahan yang kedua adalah material yang dipakai untuk bahan baku pembuatan membran itu sendiri.
sensitivitas dari materialnya, karena ada beberapa material yang sangat sensitif terhadap material, jadi material membrannya sensitif terhadap bahan yang hendak kita pisahkan dengan menggunakan membran tersebut. Misal, kalau bahan yang kita akan gunakan itu ternyata cukup asam, kemudian material yang kita pilih ternyata sensitif terhadap asam tadi, ya ini pengaruh pH, ya tentunya produk yang kita hasilkan tidak maksimal karena mungkin di tengah proses terjadi kerusakan material itu sendiri sehingga sensitivitas dari atau produk akhirnya dari proses membran itu sendiri tidak sesuai yang kita harapkan, ya. Atau membran tadi materialnya sangat sensitif terhadap temperatur. Misalkan prosesnya tidak boleh terlalu tinggi. Nah, ternyata materialnya tidak bisa mengcover kalau terlalu tinggi suhunya, atau kebalikannya, kalau terlalu rendah mempengaruhi kinerja dari material membran itu sendiri, ya. Atau ini ketahanan mekanik, karena strength atau kekuatan dari material itu tidak atau sensitif tadi, akhirnya terjadi membrannya sudah rusak, misalkan robek ataupun ya seperti itu, pecah dan lain-lain, ya. Material-material seperti ini nanti kita juga akan sedikit belajar kira-kira biasanya material yang digunakan itu jenis apa aja yang bisa kita pakai. Kalau kita menggunakan material tertentu itu konsekuensinya apa. Nah, nanti kita akan belajar sedikit tentang ini, ya. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah ini paling sering, ya, adalah timbulnya fouling. Nah, fouling ini memang akan selalu terjadi. Jadi kita harus selalu rutin dalam maintenance untuk teknologi membran ini, ya. Biasanya penyebabnya apa? Ya, biasanya pengotor yang ada di material kita ataupun retentat atau material yang tertahan, solut yang tertahan di membran itu sendiri. Nah, terkadang kalau ukuran dari materialnya tadi persis sama dengan pori-pori dari membrannya, maka material tadi akan masuk ke dalam rongga-rongga pori membrannya. Jadi dia keluar juga nggak bisa, sebagai permeat juga nggak bisa. Kemudian sebagai retentat yang di reject pun juga tidak bisa. Jadi dia istilahnya itu attach, nempel di dalam rongga porinya membran. Nah, itu bisa menimbulkan fouling. Sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi tertutupi oleh pori-pori tadi, oleh impurities tadi. Tentunya kondisi ini tidak baik, ya. Kenapa? Karena akan menurunkan kinerja dari membran itu sendiri dalam proses pemisahan material-material atau bahan-bahan yang kita masukkan, ya. Nah, biasanya upayanya apa kalau supaya jangan sampai terjadi fouling tadi? Bisa melakukan backshop, ya. Backshop itu berarti dilakukan arah yang berlawanan dengan arah masuknya feed. Jadi kalau feednya dari atas ke bawah, maka untuk menyelesaikan masalah fouling ini bisa dilakukan dengan memasukkan feed atau backshop dari bawah ke atas, kebalikannya. Biasanya menggunakan bote aja cukup, ya. Maksudnya apa? Ya supaya tadi kalau ada pengotor yang terlanjur terperangkap di
di dalam pori-pori tadi bisa ikut keluar. Tapi itu bisa dilakukan kalau pollingnya tidak terlalu penuh ya, tidak terlalu banyak. Itu masih memungkinkan untuk dilakukan backstroke ya. Jangan sampai backstroke-nya terlalu ekstrim, akhirnya porinya rusak, sobek. Nah, itu malah merusak membran. Ya, padahal harga membran cukup mahal. Atau dilakukan pretreatment. Pretreatment itu berarti dilakukan suatu bahan tertentu yang akan bisa melarutkan pengotor yang tadi terjebak di dalam rongga pori-pori membran ya. Ini bisa dilakukan, tapi paling ini kalau sudah kepepet atau tidak memungkinkan dilakukan backstroke, karena paling umum adalah backstroke aja, karena ini tanpa harus menambah, atau paling simpel lah, paling mudah dan tidak membutuhkan banyak pembiayaan ya. Ini alternatif kedua kalau backstroke sudah tidak memungkinkan digunakan lagi. Cuma tetap harus hati-hati, jangan sampai merusak membrannya itu sendiri. Nah, berdasarkan proses-proses yang digunakan sebagai dasar dalam proses pemisahan di membran ini, nanti dibagi menjadi 6 ya, yaitu yang pertama adalah difusi gas dalam suatu solid di sini maksudnya membran ya, dalam suatu solid yang berpori, jadi porus, jadi membrannya porinya cukup banyak ya, pori-porinya cukup banyak. Nah, dan lumayan biasanya sangat banyak dan kecil-kecil sekali, maka itu referensi untuk bisa digunakan gas bisa masuk ya. Itu bisa difusi gas bisa dilakukan untuk solid atau membran yang sangat porus, sangat berpori, porinya cukup banyak. Tipe yang seperti ini biasanya menggunakan membran jenis mikroporus ya, bukan makro tapi mikro, jadi porinya cukup kecil sekali. Nah, untuk kesempatan nanti berikutnya nanti akan mikro itu berapa ukurannya, kalau makro berapa, kalau mesopori itu berapa ya. Itu ada ukuran-ukuran yang didefinisikan sebagai mikro, meso maupun makropori itu berdasarkan ukuran pori-porinya. Nah, untuk difusi gas ini biasanya untuk membran-membran yang punya mikro ya, mikropori, dan harapannya laju dari model membran dengan mikropori ini diaplikasikannya untuk beberapa macam gas dengan berat molekul maupun ukuran porinya itu sangat tergantung dari koefisien difusi atau laju difusi dari gas itu sendiri. Ya, ini banyak diaplikasikan untuk pemurnian gas. Misal, ini biasanya kalau yang model seperti ini dipasang kalau kalian di rumah sakit, terkadang kita memasukkan ada tabung oksigen ya biasanya. Nah, tabung oksigen tadi harus steril. Steril dalam arti tidak boleh ada material, nggak boleh, apalagi ada bakteri, ada virus. Kita harus memurnikan oksigen yang akan dimasukkan ke tubuh kita. Misalkan sekarang ini banyak COVID ya, biasanya kalau sudah kena paru-paru, biasanya perlu dibantu pernapasan kita dengan oksigen. Nah, tabung oksigen tadi sebelum masuk ke pasien itu harus melalui pemurnian dahulu, meskipun mungkin sudah skala
oksigen yang ada di rumah sakit itu sudah skala Pew Analysis atau PA, sudah skala untuk kesehatan. Tapi biasanya untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan, itu harus sebelum dimasukkan ada alat, nanti di situ pasti dipasang membran yang digunanya untuk menyaring terakhir sebelum masuk ke tubuh pasien. Nah, itu membrannya cukup kecil aja, dilalukan, jadi memisahkan mungkin aja ada pengotornya bukan debu ya, cenderung bakteri atau virus yang berbahaya kalau gasnya tadi membawa kuman-kuman seperti itu. Nah, itu dipastikan harus bisa dipisahkan ketika melalui membran tadi. Nah, itu biasanya dilalukan dulu sebelum masuk ke pernapasan kita. Nah, kalau yang model-model seperti itu biasanya sekali pakai ya membrannya, karena kita memerlukan pemurnian oksigen yang dimasukkan ke tubuh pasien cukup tinggi, high quality, tidak bisa ditawar-tawar lagi karena harus zero kuman, zero bakteri, zero virus dan lain-lain ya. Biasanya membran yang digunakan tentunya yang punya pori mikroporus ini yang cukup kecil sehingga virus pun akan tertahan di sana. Itu salah satu kegunaan untuk membran yang sangat signifikan dalam proses pemisahan di bidang kedokteran ya, memisahkan pengotor dari gas-gas yang memang akan digunakan untuk keperluan medis. Ya, ini tentu saja toleransinya akan berbeda kalau gas tadi cuma dipakai untuk proses karbonasi pada minuman-minuman berkarbonasi seperti soft drink ya. Nah, itu pasti toleransinya lebih besar dibandingkan kalau untuk dunia kedokteran ya. Nah, ini eh, contoh untuk difusi gas pada membran atau solid membran porinya jenis mikro ya, untuk jenis gas. Ini yang paling menjanjikan untuk di kita yang teknik kimia bisa masuk ke komersial membuat membrannya itu sendiri ya, cukup menjanjikan untuk kalau kita bisa membuat membran yang semurah mungkin tapi kuat dan tahan terhadap proses-proses yang mungkin dapat merusak kalau kita buat membrannya dari bahan yang lain ya. Kemudian berikutnya adalah gas permeasi atau permeasi gas di dalam sebuah membran. Jadi gasnya cenderung, kalau tadi gasnya berdifusi masuk ke dalam porinya itu menggunakan metode difusi, kalau ini permeasi atau merembes ya, gasnya merembes. Nah, membran untuk proses yang jenis seperti ini, jadi kinerjanya menggunakan permeasi gas, bukan difusi, itu biasanya menggunakan membran jenis polimer biasanya ya. Membran-membran yang bahan bakunya polimer. Polimernya apa aja? Bisa dari rubber, karet, atau dari polimer poliamid. Yang paling umum digunakan ini rubber, karet, atau poliamid ya, meskipun ada lagi yang lain, tapi yang paling umum. Kenapa ini dipilih? Nah, kalau yang berkebalikan dengan yang gas difusi tadi ya, untuk difusi gas solidnya sangat mikropori ya, ukurannya kecil, mikroporus. Sedangkan untuk yang permeasi gas ini solidnya atau membrannya malah tidak berpori, is not porous solid. Kebalikan. Jadi membrannya cenderung pori-porinya tidak sebanyak atau sekecil di difusi gas.
tetapi tetap bisa dilalui oleh gas ya. Tapi tidak sebanyak pori-porinya di sini, di yang nomor 1. Nah, biasanya mula-mula solid gasnya atau ya solid gasnya itu dimasukkan ke dalam membran, kemudian berdifusi ke dalam membrannya itu sendiri menuju ke fase gas yang lain ya. Nah, biasanya untuk metode yang gas permeation ini bukan untuk di medis ya, bisa kita lakukan untuk yang lain, misalkan di produk pangan masih memungkinkan ya, ataupun di produk pengolahan air masih memungkinkan karena biasanya tidak seketat kalau di dunia kesehatan. Kemudian untuk selain permeasi gas, kita juga bisa menggunakan metode membran tadi, tapi fasenya liquid, tapi tetap permeasi, jadi rembesan, tapi fase cairan. Nah, itu biasanya kita sudah mengenalnya metode proses yang seperti ini itu namanya dialisis. Mungkin kita lebih sering dialisis ya. Ini cenderung dipakai di dunia kedokteran juga, tapi di pencucian darah biasanya kalau ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan normal, perlu dicuci darahnya. Cuci darah itu maksudnya darahnya di difilter ya, disaring di suatu alat yang namanya hemodialisis. Nah, itu alatnya itu biasanya menggunakan membran dengan kinerjanya model liquid permeation. Nah, untuk kondisi seperti ini biasanya solut liquidnya itu tadi cenderung berdifusi pada pori-pori membrannya menggunakan driving force perbedaan konsentrasi ya, perbedaan konsentrasi. Nah, Bu, kalau yang di atas tadi, nah untuk gas diffusion maupun gas permeation biasanya menggunakan driving force-nya delta P atau perbedaan tekanan. Kalau untuk liquid permeation ini menggunakan driving force-nya perbedaan konsentrasi supaya dia bisa mengalir dari feed menuju permeatnya itu menggunakan driving force ini ya. Nah, biasanya molekul-molekul yang besar lewat molekul-molekul, jadi molekul liquid dengan karakter molekul yang lebih besar tadi ketika melewati membran akan lebih susah sehingga dia akan tertahan menjadi reject atau retentatnya, sedangkan darahnya yang ini ya, darahnya bisa mengalir kembali ke sebagai solvennya. Jadi solvennya ini biasanya kalau di kedokteran dialisis itu solvennya ya darah kita, tapi di sana masih banyak mengandung nutrisi-nutrisi yang harusnya bisa disaring oleh ginjal ya, tapi karena ginjalnya mengalami malfunction, tidak mampu lagi menjadi membran untuk tubuh kita, maka dibantu oleh dialisis ini. Jadi menjadi tertahan atau jadi molekul-molekul, mungkin molekulnya ini ada protein, ada lemak ya yang mungkin terikut di darah, itu bisa tertahan di membran ya, di waktu di dialisis tertahan karena cenderung mempunyai molekul yang lebih besar, sehingga ketika darah dialirkan ke tubuh kita lagi ya sudah bersih. Nah, itu fungsi dari istilah pencucian darah pada saat di hemodialisis untuk penderita gagal ginjal ya. Jadi kita harus hati-hati kalau kita makan ya. Kita harus tetap memelihara ginjal kita, terutama kalau banyak mengkonsumsi obat-obatan ya. Obat itu kan termasuk molekulnya besar.
Sehingga ketika masuk di peredaran darah kita, kalau berlebihan kita terlalu banyak minum obat juga harus hati-hati, jangan sampai obat-obatan tadi malah membuat beban di ginjal kita, akhirnya kita harus melakukan pencucian darah menggunakan alat dialisis ini. Ya. Kemudian saya teruskan, metode berikutnya adalah osmosis. Ya. Nah, kalau reverse osmosis berarti kebalikan dari proses osmosis ya. Osmosa. Kalau kita dulu di SMA sering mendengar osmosa. Nah, ini reverse-nya, berarti kebalikannya. Ya, biasanya membrannya dibuat menghalangi atau diletakkan antara solvent murninya dengan larutan campuran antara solut dan solvent. Jadi membrannya dipasang di antara mereka. Nah, harapannya adalah membran tadi bisa menjadi penghalang untuk bagian solut yang memiliki berat molekul yang cukup besar. Jadi menahan solut yang cukup besar. Nah, ini biasanya digunakan RO ini aplikasinya yang paling sering kita jumpai di isi ulang ya. Kita seringkali beli galon isi ulang menggunakan proses pemurnian airnya menggunakan sistem RO, ya, reverse osmosis. Nah, ini tentu saja untuk RO ini biasanya driving force-nya adalah perbedaan tekanan di kedua sisi, maksudnya di sisi solvent murninya dan di sisi solution yang mengandung solvent dan solutnya. Ya, ini juga seringkali digunakan untuk proses desalinasi pada air laut. Ya, untuk desalinasi air laut ini juga biasanya menggunakan membran jenis atau unjuk kerja reverse osmosis. Yang untuk memurnikan air laut agar menjadi tawar atau berkurang kadar garamnya sehingga bisa kita gunakan sebagai konsumsi air minum. Ya. Nah, proses ini selain yang model desalinasi berarti untuk memisahkan garam, ini juga bisa digunakan untuk memisahkan yang lain selain garam, bisa untuk gula juga bisa, maupun asam-asam yang sederhana yang biasanya terbentuk dari solvent dengan pelarut air ya. Ini untuk RO ini masih bisa digunakan untuk solut yang mempunyai berat molekul yang rendah. Ya, masih memungkinkan untuk digunakan meskipun BM-nya atau berat molekulnya kecil. Kemudian berikutnya adalah ultrafiltrasi membran. Nah, proses membran dengan menggunakan sistem ultrafiltrasi ini biasanya untuk kelompok pemisahan molekul-molekul dengan bantuan semi permeabel. Jadi membrannya jenis semi permeabel polimetrik ya. Nah, untuk membran ini cenderung lebih selektif lagi ya karena dia bisa membedakan ukuran molekul mulai dari nggak cuma ukuran aja tapi juga bentuk dari bentuk dari bahan yang mau dipisahkan tadi juga bisa dipisahkan dengan menggunakan ultrafiltrasi ini maupun maupun struktur. Jadi perbedaan ukuran, bentuk maupun struktur kimianya itu relatif bisa dipakai untuk memisahkan bahan-bahan yang akan
gunakan untuk dimurnikan di sini. Ya. Nah, karena bahan-bahan tadi, kalau di RO tadi masih bisa untuk memisahkan untuk BM atau berat molekul yang memiliki berat molekul yang rendah atau kecil. Nah, sebaliknya untuk ultrafiltrasi ini biasanya relatif lebih besar daripada yang RO. Jadi berat molekul solutnya, terlarutnya itu cenderung lebih besar, ya. Lebih besar tuh berarti siapa? Ya, kelompok-kelompok protein. Kelompok protein itu cenderung besar, ya. Berbeda kalau untuk garam, gula itu cenderung BM atau berat molekulnya kecil, tapi untuk kelompok protein itu sudah termasuk berat molekulnya tinggi atau besar. Ataupun untuk jenis polimer dan material-material yang berbentuk koloid, ya, bisa mineral dan lain-lain, ya, yang material-material yang berbentuk koloid, ya, itu bisa dipisahkan menggunakan ini. Bentar, ada bentar. Uh, ada instruksi, kita pindah ke break room dulu, ya. Silahkan.